Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena dengan kudrah dan iradah daripada Allah SWT sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita telah dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Maksud dan tujuan adalah untuk sama-sama kita mempresentasikan jalan guru penggerak. Kemudian selawat beriringkan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang Islamiyah. Pertama sekali penghormatan kami kepada Bapak Dewan Guru dan istimewa kepada calon guru penggerak yang pada pagi yang berbahagia ini Ibu calon guru penggerak, yaitu Ibu Siti Haja, yang akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah SMA 2 Kota Makmur. Jadi kepada Ibu Siti Haja kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih untuk Bapak Panturan Manturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur sama-sama kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Kemudian setelah salam, marilah sama-sama kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah, dan dari alam kebodohan ke alam yang begitu pengetahuan yang kita rasakan sampai saat ini. Maksud saya ini, tujuan saya berdiri di sini adalah untuk memaparkan tentang aksi nyata modul 14 budaya positif, yaitu untuk menyelesaikan tugas dari program guru penggerak. Konsep utama dari modul budaya positif yaitu yang pertama tentang disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal, yang kedua tentang perbedaan antara hubungan, konsekuensi dan restitusi, yang ketiga bagaimana cara kita merumuskan keyakinan jelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol sebagai guru, yang keenam tentang langkah-langkah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bapak Ibu perhatikan, coba Ibu perhatikan apa yang ada di papan tulis. Yang pertama, coba Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B, yaitu rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghati, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah. Yang pertama, pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak berdua. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan?
Ya, karena itu ada sesuatu yang berharga yang nggak boleh diketahui oleh orang lain. Kalau bisa, apa alasan ibu Lisa tidak membuka kepala tangan ibu? Karena kan di dalam hal ini ada sesuatu yang harus dijaga atau dilindungi oleh seseorang. Ya, berarti kalau tanggapan ibu Lisa, kalau dalam kepala tangan dia itu ada sesuatu yang harus dia lindungi, yang harus dia jaga, yang nggak boleh diketahui oleh orang lain. Kemudian, apakah Anda atau kawan Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Tadi membuka misalnya, kalau sekarang menutup. Apa? Menyembunyikan sesuatu yang kita anggap sangat penting. Ya, tetap menutup ya, akan tetap menutup walaupun orang lain akan memaksa kita baik dengan cara mengiming-imingi uang atau bukan rayuan apa saja, kita akan, kalau menurut ibu berarti akan tetap menutup ya, karena di situ ada rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya, kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang mengendalikan diri kita? Bahwa kita akan membuka atau menutupnya? Diri kita sendiri. Ya, berarti di sini yang memegang kendali kontrol adalah diri kita sendiri. Berarti sesuatu yang kita kerjakan itu kontrolnya berasal dari diri kita sendiri. Begitu juga nanti dengan siswa kita. Kita tidak bisa mengontrol semua tindakan yang mereka lakukan. Cuman tugas kita adalah menuntun. Itu saja. Itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya. Dari tadi kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 tadi ada bervariasi ya. Mungkin ada yang bersedia membuka dan ada yang tetap bertahan untuk menutup kepala tangannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Yaitu diri kita sendiri. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Selanjutnya, disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin. Apa itu disiplin? Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebijakan? Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada yang dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita mendapatkan medali rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Pasti pernah ya. Untuk mendapatkan hadiah juga ya. Kemudian atau untuk mendapatkan uang kadang-kadang juga ya. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Kemudian menurut Bapak Pendidikan kita Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-keras
Peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana mereka. Kemudian di situ juga yang ada antara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya yaitu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Yang dibutuhkan di dalam konsep pendidikan kerajaan dalam orang itu yaitu disiplin dalam diri yang harus ada. Tapi kalau itu tidak ada, berarti harus ada orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Seperti contohnya anak-anak kita. Kalau mereka tidak ada keinginan dalam diri untuk melakukan perubahan, berarti kita sebagai guru itu harus membuat suatu konsep untuk perubahan mereka. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi setiap yang kita lakukan itu harus ada tujuannya. Bukan kita asal melakukannya. Kemudian Diana Rosen mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita berlanjut ke profil pelajar Pancasila. Seperti yang pernah saya jelaskan kemarin itu di pendampingan individu, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini saya rasa perlu saya jelaskan lebih detail karena kemarin sudah pernah kita jelaskan. Ya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ada yang masih dihukum oleh penghargaan itu? Coba kita lihat. Pertanyaan pengantinnya, apa ibu ini ya tadi setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah yang pertama, Bapak Ibu setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ada ditanya belum tentu setuju tidak setuju. Kalau setuju, kalau tidak apa alasannya? Kan begitu. Karena menurut Bapak Ibu setuju tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Apa alasan Ibu Juni tidak setuju? Karena hukuman itu tidak merubah karakter, tapi hanya memberikan suatu efek rasa jerah. Karena hukuman itu cuma memberikan efek jerah, tapi tidak merubah karakter dari siswa. Kemudian ada yang tanggapan dari yang lain? Setuju atau tidak hukuman yang diberikan itu bisa mendisiplinkan anak? Oke, baiklah. Ada tanggapan yang lain? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, Bupati setuju. Apa alasan Ibu? Karena kalau dengan kita buat hukuman yang ringan-ringan, berarti anak-anak peserta didik itu keesokan harinya dia bisa disiplin, lebih disiplin.
Iya. Dengan apa? Memberikan hukuman, misalnya seperti membaca itu membawa manfaat bagi anak itu sendiri, ya. Itu tidak menyakiti dia dan tidak membuat dia jera, ya. Mungkin akan berefek jera, tapi cuma sementara. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang lain? Berarti penghargaan itu menurut Bapak Ibu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Baiklah. Kita lihat sekarang, ya. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Al-Fiqh menggunakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan perilaku potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Koh, secara ideal dalam belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Berarti menurut Singkong itu penghargaan itu bisa menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Kita lihat lagi ke depannya, ya. Nanti kita simpulkan apa yang tadi pertanyaan pemantik tadi. Kemudian Koh selanjutnya juga menggunakan beberapa pernyataan dan hasil pengamatan yang selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang tidak sama dengan menghukum seseorang. Kemudian kita lihat apa pengaruhnya. Sampai pengaruh di jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kalau anak terus-menerus kita berikan penghargaan, ini terus-menerus, ya, bukan dalam artian misalnya kita kasih penghargaan seperti pujian-pujian itu untuk bisa. Ini penghargaan misalnya berupa ngasih barang-barang atau yang berkelanjutan ceritanya, ya, yang terus-menerus. Jadi anak-anak akan terus berharap untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi mereka tidak lagi menyadari apa sih tujuan yang mereka inginkan. Yang mereka tujuan dari dalam diri mereka itu akhirnya mereka tidak menyadari lagi. Jadi penghargaan itu kurang baik, ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa dibilang penghargaan itu tidak efektif? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya, contohnya misalnya, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Dan orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha tidak menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Kita kasih misalnya secontoh, orang yang kita suruh merokok, misalnya di rumah suami-suami kita suruh merokok dengan janjian misalnya kita suruh berhenti merokok, misalnya dengan ini nanti saya akan kasih misalnya hadiah apa. Itu pasti yang diharapkan adalah cuma hadiah. Tapi kayaknya merokok itu cuma berhenti untuk sementara saja. Setelah mendapatkan hadiah mungkin itu akan terulang kembali. Karena itu bukan dari dalam diri dia sendiri, karena cuma mengharapkan.
dia. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa dibilang penghargaan itu merusak hubungan? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kita tidak biasa seperti itu kan? Misalnya orang lain yang penghargaan, kita pasti merasa kenapa saya tidak dapat? Ya, kita pasti akan merasa iri sama orang itu. Mungkin bisa saja dia selalu dapat, biasanya kita akan nggak baik sama orang kita itu. Kemudian katanya saya, kita seorang guru saya memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Misalnya, kalau misalnya anak-anak yang ada di dirinya tidak bisa apa-apa, misalnya dia memang selalu tertinggal, jadi mereka nggak akan mau berusaha. Kenapa? Pasti saya nggak akan mendapatkan penghargaan tersebut. Pasti seperti itu. Kemudian penghargaan memancing kreativitas. Kenapa bilang penghargaan memancing kreativitas? Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberikan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kreatif saat mereka dijadikan suatu pekerjaan. Ketika misalnya anak kita kasih tugas misalnya membuat konser puisi untuk perlombaan, mereka akan bisa kita ini dengan hadiah. Mereka akan berusaha membuat hadiah itu saja mungkin, tapi mereka prinsip dalam diri mereka itu tidak keluar, istilahnya yang tulus dari hati mereka tidak akan muncul itu, karena sudah menghadapi imbalan tadi ya. Oke, selanjutnya penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman dua hal yang sama, karena keduanya mencoba mengembalikan perilaku seseorang. Kenapa dibilang misalnya sistem ranking tadi? Misalnya dia mendapat ranking pertama, mereka akan merasa paling dihukum. Kenapa? Karena setiap guru yang siapa sih yang berapa ranking pertama, pasti dia akan merasa banyak akan terbebani dia. Istilahnya berarti yang pertama harus betul-betul pintar, yang pertama itu harus betul-betul besar. Dan itu yang katanya salah. Nah, penghargaan itu menghukum. Kemudian motivasi dalam diri, itu intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, melakukan guru-guru dan kata-kata, serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa dia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran tentang kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Kemudian kita memberi penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dalam pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Berarti kalau menurut pakar pendidikan, sesungguhnya pembelajaran itu adalah merupakan sebuah penghargaan ya. Kesuksesan misalnya tidak bisa membaca, tidak bisa, itu sudah merupakan sebuah penghargaan. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana
Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan peraturan dan kegiatan sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata si dosen. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengedarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu nanti ada hukuman dan konsekuensi. Kemudian ada restitusi. Restitusi adalah solusi untuk kita dalam memecahkan permasalahan murid. Coba kita perhatikan perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Karena kalau konsekuensi itu sudah disepakati sebetulnya ya, kalau hukuman itu terjadi dalam segera misalnya pelanggaran yang dilakukan. Kemudian kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan. Berarti pilihan mereka untuk kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kenapa? Karena konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah disepakati. Kalau misalnya pemberian hukuman itu, dia misalnya anak melanggar misalnya memukul kawan yang lain misalnya, itu pasti akan ditindak misalnya apa, diskor atau apa. Itu kan bisa membawa dia ke jangka panjang. Kalau misalnya konsekuensi itu berarti biasanya sudah disepakati sebelumnya. Misalnya kita sudah buat sebuah keyakinan kelas, berarti sudah kita sepakati bersama. Ketika mereka melanggar, berarti sudah ada peraturan tentang keyakinan kelas tersebut. Jadi memang sudah ada istilahnya sudah ada komunikasi bersama. Kan? Kemudian kalau restitusi itu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini dia. Rakyat berdasarkan perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Berdasarkan ada di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Ada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah menjalani tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor. Itu bedanya.
konsekuensi. Kemudian kita menuju ke keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti kita harus membuat keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nggak perlu banyak supaya bisa mudah dihafal oleh siswa. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus melibatkan murid. Mereka semua harus tahu. Mereka juga harus menyetujui dengan misalnya dengan menandatangani perjanjian yang telah kita buat. Contoh keyakinan kelas, misalnya contoh di keyakinan kelas 1, sikap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu atau saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini. Coba contoh-contoh 2 di sini, di kelas 5 atau lagi. Tidak banyak ya, paling 5 atau 6 poin saja. Jadi mudah untuk diamankan oleh siswa. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat kita sedang memenuhi suatu kebutuhan dasar kita. Yaitu apa saja yang termasuk kebutuhan dasar kita? Yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat satu persatu kelima dasar kebutuhan ini. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Berarti kebutuhan dasar itu yaitu kebutuhan untuk hidup, kebutuhan rumah, misalnya kesehatan, makanan kita. Itu termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan memberikan kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya penguasaan. Kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu memberikan dalam hidup seseorang. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Semua orang butuh senang kan? Bapak Ibu butuh nggak kesenangan? Butuh. Kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Lesson menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Kemudian 5 posisi kontrol dulu. Posisi kontrol. Apa menurut Kian Goster dalam bukunya yaitu tentang restrukturisme
diterapkan di sini jelas-jelas mereka selama ini apakah telah efektif, apakah berusaha memerdekakan dan memerdekakan murid, bagaimana dan mengapa. Kemudian melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol dari William Glasser, Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat yang penghukum. Coba kita lihat di mana sekarang posisi kita berada ya. Dari kelima posisi tersebut mana posisi yang terbaik yang harus kita terapkan. Yang pertama penghukum. Sebenarnya penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Aku lihat kelas saya atau kelas." Kemudian kamu selalu saja salah. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasa guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Kemudian posisi kontrol teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak sama ini." Itu contoh-contoh posisi sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada posisi pemantau ini, dia kalau yang pemantau itu akan mengacu pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat misalkan hubungan berkaitan dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasa diajukan dari pemantau itu seperti, peraturannya apa? Saya peraturan apa yang telah kita sepakati? Sanksi apa atau konsekuensi apa yang harus kamu terima? Kemudian yang kelima, posisi manajer, yaitu posisi terakhir, manajer. Posisi manajer ini merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ke kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kelima posisi kontrol tadi, posisi mana yang paling baik kita terapkan? Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Posisi mana yang paling bagus kita terapkan untuk menyelesaikan masalah anak? Sebagai teman. Kenapa alasan sebagai teman? Karena dia merasa dihargai nantinya. Ya. Kalau Bu Dili, manajer. Kenapa alasan Ibu Dili memilih manajer? Karena itu kan dosen manajer kan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Berarti kan ada keterlibatan antara guru sama murid, tidak sepihak. Ya. Berarti posisi kontrol yang terbaik yang harusnya dilakukan adalah sebagai manajer. Karena di dalam posisi manajer itu sudah ada posisi pemantau dan posisi teman, ya. Karena posisi kita penghukum itu tidak diperbolehkan lagi kalau di dalam pembelajaran mengajar pengajaran. Nanti posisi manajer itu yang terbaik, ya. Karena dalam manajer itu bisa jadi dia akan berposisi nanti dalam posisi sebagai teman dan sebagai pemantau. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tahap dari segitiga restitusi
institusi itu yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketiga institusi itu adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas, yang kedua dengan memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi kan keyakinan sudah kita buat sebelumnya. Jadi kan sudah disepakati berarti keyakinannya. Berarti dalam kita tahap-tahap menyelesaikan masalah yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat ini menstabilkan identitas. Contohnya, misalnya cara menstabilkan masalah, menstabilkan identitas. Misalnya contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu contoh-contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya yaitu misalnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Itu tahap-tahap untuk menyelesaikan masalah anak dengan pertanyaan-pertanyaan berarti yang seperti itu. Kemudian apabila misalnya validasi tindakan yang salah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting. Kemudian menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah tahu tadi tentang masalah yang terjadi, dengan kita tanya, dengan menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah, jadi kita menanyakan keyakinan pada sesuatu kita. Contoh misalnya pertanyaan yang kita berikan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang jelas yang ideal. Itu contoh-contoh dalam menanyakan keyakinan. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran
mengiyakan dan benar